lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang dua pejuang bersama kami yang sama-sama berjuang, yang serasa agak begitu mudah untuk dilumantahkan. Ya, saya harus mengatakan apa adanya di sini ya. Dalam acara kita pada hari ini yaitu membedah KUHP dan KUHP baru. Bagaimana nasib Jokowi? Hebat ini ya. Bukan nasib kami, tapi nasib Jokowi yang dibicarakan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, selamat mengikuti para purnawirawan yang kami cintai, yang senantiasa berada dalam perjuangan ini, tidak pernah meninggalkan kami, ulama kami, ada Pak Manjung di situ, serta para aktivis dan tentu saja akademisi dan tentu saja saudara-saudara kami tersangka. Saya ingin mengatakan begini ya, yang saya sampaikan tadi itu, mama juga lupa saya. Jadi kalau saya sampai lupa pada mama, saya lupa pada mama. Semua mama, ya, aktivis lah semuanya itu. Kalian itu seperti yang saya sampaikan di Manilong itu adalah bird of a leader flock together. Jadi kalau burung-burung itu yang berburu sama, maka dia akan bertengger di hari yang sama. Tadinya saya mengira bahwa saudara-saudara saya yang telah berlalu itu mempunyai bulu yang sama. Ternyata bulu mereka berbeda, sehingga mereka pindah ke dahan yang lain. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan satu hal ya, bahwa nanti hari Kamis kami akan ya melaksanakan tugas kami sebagai warga negara yang telah dibutuhkan oleh saudara Joko Widodo, mantan Presiden 2 periode Republik Indonesia, yaitu panggilan pertama untuk dimintakan keterangan sebagai tersangka. Ya, ada saya, Kurnia Nurwayani, kemudian Bang Rizal Fadilan dan Rustam Effendi. Ini adalah bagian dari rentetan setelah menerima SP3 oleh dua yang lainnya berinisial TS dan DHL ya. Beginilah hukum Indonesia. Jadi jangan heran kalau Bedlam, orang yang menciptakan buku tentang Jokowi, The Map of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang penuh dengan kontradiksi. Tapi jangan dipersalahkan. Yang salah juga mohon maaf aparat dalam hal ini ya. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Dino Patijalal yang memberikan kritik secara sangat konstruktif bahwa apa yang terjadi pada aparat kita pada hari ini adalah karena aparat kita tidak suka politik. Dikatakan tidak suka politik, tapi mereka bermain politik. Ya, mereka tidak steril, mereka tidak konstitusional kadang-kadang dalam menjalankan tugasnya. Dan mereka kadang-kadang memelihara pertahanan jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah track record, jadi bukan tuduhan. Nah, oleh karena itu berjalin berpindah maka jadinya seperti ini. Harusnya dengan adanya KUHP yang baru, kita ini merem, nggak usah pusing. Sepanjang on the track tidak ada masalah, begitu kan? Saya kira begitu ya. Tetapi karena itu tadi mantan presiden kita ini seperti ada perkataan bahwa the president or he can do no wrong. Jadi benar terus. Padahal untuk demokrasi yang sehat, the president might be wrong. Dia mungkin saja salah. Nah, seandainya aparat tidak urus pada konstitusi, pada peraturan, tidak macam-macam, maka insya Allah kami tidak perlu menjadi kesakitan. Menarik apa yang disampaikan oleh Abangku Bang Petrus Alislinus selaku ketua litigasi kami dalam salah satu wawancara di TV mainstream yang mengatakan bahwa sebenarnya GR itu yang merupakan penawaran dari KUHP yang baru itu tidak harus bermaaf-maafan ya, sehingga tidak perlu ES dan DHL akan menyorongkan lehernya kepada Joko Widodo ya, tidak perlu diantarkan oleh orang partai dan oleh kabarnya adalah oleh polisi ke sana. Mengapa? Kalau Jokowi memang negarawan, dia akan memaafkan seandainya dia menganggap apa yang kami lakukan dalam mengkritisi pemerintah itu adalah sesuatu yang menyakitkan hatinya dan merendahkan dia serendah-rendahnya. Betul atau tidak? Karena pemberian maaf itu tidak harus diberitakan. Dia bisa mengatakan kepada aparat bahwa kami maafkan, anggap tidak ada. Itu baru negarawan. Tetapi jika ada orang yang ke sana, ini yang dimaksud dengan ada suatu transaksi tadi ya. Saya ingin mengatakan tentu saja dengan doa Anda semua, betapa beratnya perjuangan ini. Kami seperti berada di lautan, merasakan gelombang pasang yang kadang-kadang tenang, lalu banting kembali ya selama 8 bulan ini. Ada tangis, ada air mata, ya saya perempuan, kadang-kadang cengeng sampai saya tangan, gacor ibu ini, kadang-kadang mau merdeka, besok nangis, ya iyalah, seorang
kami bertiga ini terus mendapatkan cobaan ya. Cobaannya itu tidak mesti jelek, cobaannya itu indah. Ya, indah sekali. Saya tidak perlu jelaskan apa, tetapi sampai pada hari ini bahkan kami diminta untuk kalau perlu jangan melaksanakan tugas kami memberikan keterangan nanti ya. Ada paham maksudnya kan? Nah, mohon doa ya. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan KUHP ini, gunanya adalah bonum plus sunduk, bonum utile dan bonum necessary. Artinya apa? Hukum itu harusnya menyenangkan, hukum itu harusnya berguna, hukum itu harusnya penting. Jika tidak, tiga itu pastinya, maka tujuan hukum itu akan dicapai. Keadilan, kemanfaatan, satu lagi apa? Bangsa lagi? Fungsi hukum. Kepastian hukum ya. Tepuk tangan untuk pengacara kita ya. Kalau teman-teman bukan Ahmad Khalifuddin, sehingga Pak Ahmad Khalifuddin tidak harus mengeluarkan lehernya, harus menjelaskan ya. Saya lihat di situ juga ada mengazamkan, tetap semangat ya Bang. Mengazam, tetap semangat. Ada Bang Jumbo di situ, ada Bu Susi, di salah satu penyanyi kami, Soraya, ya. Ada Bu Weni dari Lampung, Ibu Julia, Aika dan semuanya, Mama, Milka, semua ya. Kemudian juga KNPRI dan semua yang ada di sini. Saya juga melihat ada Pak Bang Saidi di situ. Dan satu ini sosok yang keren juga nih. Abang kawan. Bahkan semua kalau saya sebutkan jangan marah ya. Saya sebutkan semuanya. Oke, bersemangat. Hari Kamis nanti kita maju tak gentar. Maaf, saya disiapkan beberapa pihak. Saya akan maju ya. Saya akan menunjukkan bahwa 2020